Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang sebuah PKMKC yang mana kami akan membuat sebuah alat acrylic bending machine. Acrylic bending machine ini sendiri yakni alat yang digunakan untuk menekuk sebuah akrilik. Saya akan menjelaskan bab 3, yaitu tahap pelaksanaan. Yang pertama, waktu dan tempat. Pembuatan dan pengujian mesin ini akan dilakukan selama kurang lebih 4 bulan. Pembuatan ini akan dilakukan di bengkel prodi teknik mesin apabila ada izin dari kampus sendiri. Yang kedua, yaitu studi literatur. Langkah awal dalam pembuatan prototipe ini adalah studi literatur. Tahap ini bertujuan untuk mencari data dalam bentuk artikel, buku, jurnal ilmiah, maupun website. Sumber bahan pustaka juga berupa bahan non-pustaka yang dapat diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan angket atau kuesioner. Bentuk dari literatur bisa berbentuk fisik atau hard copy maupun dalam bentuk elektronik atau soft copy. Yang ketiga yaitu tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan diperlihatkan pada gambar blok diagram ini memuat tahapan pelaksanaan metode yang digunakan setiap tahap, hasil dari setiap tahap penelitian, serta alat dan bahan yang digunakan. Flowchart metode pelaksanaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Ya, penyusunannya seperti itu, biasanya bisa di-scroll bawah monitor. Yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah. Identifikasi masalah yakni pendataan untuk mencari permasalahan yang ada di sekitar sebagai langkah awal dalam perencanaan mesin. Kita bisa melakukan identifikasi masalah melalui beberapa metode seperti wawancara, analisis SWOT, dan kuesioner. Tahap 2 yaitu penyusunan konsep. Dari semua hasil identifikasi masalah yang ada, kita bisa menyusun sebuah konsep untuk mengatasi permasalahan yang ada. Dan disinilah langkah awal perencanaan atau perencanaan mesin yang akan kita buat nantinya. Yang ketiga, yaitu pembuatan desain alat. Setelah kita melakukan perencanaan dan perancangan alat, langkah selanjutnya yakni mendesain alat yang mana desain ini adalah langkah yang paling penting karena semua yang akan kita lakukan nantinya sesuai dengan desain alat yang ada. Yang keempat yaitu analisis. Langkah selanjutnya yakni analisis, jadi nantinya kita bisa menganalisis dari alat yang sudah kita desain tadi sebelum ke tahap pembuatan. Di proses analisis, kita menyesuaikan ukuran-ukuran tertentu pada alat tersebut supaya alat yang dibuat sesuai dari yang kita harapkan dengan melalui proses analisis ini. Yang kelima yaitu proses pembuatan alat. Dalam proses pembuatan alat, kita nantinya mengerjakan dari mulai pemotongan hingga finishing dan membuat alat ini sesuai dengan desain dan analisis yang sudah kita lakukan. Yang keenam yaitu uji coba alat. Setelah proses pembuatan alat hingga finishing, kita melakukan uji coba sehingga kita bisa mengetahui kekurangan dan kelebihan dari alat ini. Sehingga jika ada kekurangan pada alat tersebut, bisa dilakukan perbaikan. Yang ketujuh yaitu evaluasi. Tahap evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan alat ini. Proses ini hampir sama dengan uji coba alat. Yang membedakan di bagian evaluasi adalah proses ini untuk mengetahui hasil akhir dari alat yang kita buat dan kinerja yang kita lakukan. Yang kedelapan yaitu pembuatan laporan. Setelah semua proses selesai dilakukan, langkah akhir dari pengerjaan ini yakni pelaporan. Jadi apa yang sudah dilakukan mulai dari awal hingga akhir, kita jadikan laporan untuk nantinya kita serahkan kepada pihak yang terkait dan juga arsip untuk pengerjaan selanjutnya.
Selanjutnya yaitu prinsip kerja alat, di mana alat bending ini mempunyai prinsip kerja yaitu membuat akrilik tersebut menjadi panas, sehingga akrilik akan meleleh dalam artian yang semula akrilik tersebut berbahan keras itu menjadi mudah untuk dibentuk, untuk ditekuk atau dibending. Akrilik tersebut lentur pada bagian tertentu dengan menyesuaikan panjang kawat panas pada alat bending tersebut. Sedangkan kawat tersebut bisa panas dari mana? Kawat tersebut dapat memanas disebabkan oleh aliran arus listrik yang bersifat searah atau DC. Untuk tegangan dan arus yang mengalir pada kawat itu akan diatur dari catu daya atau inverter yang ada. Itu semua adalah dasar cara kerja dari mesin bending tersebut. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat langkah-langkah di bawah ini. Langkah-langkah kerja alat bending. Yang pertama, siapkan sebuah akrilik sesuai dengan yang Anda butuhkan. Yang kedua, hubungkan koneksi kabel input dari alat tersebut ke catu daya yang ada atau inverter yang ada. Lalu yang ketiga, tekan tombol on pada alat tersebut dan tunggu beberapa saat sehingga kawat pada alat itu menjadi panas. Atur tegangan dan arus yang keluar dari output inverter, jangan terlalu tinggi. Itu semua dikarenakan untuk menghindari kawat terbakar dan akrilik terlalu leleh sehingga lama proses pendinginan akrilik untuk menjadi keras seperti semula. Jadi pada proses ini kita harus dapat mengatur tegangan yang keluar pada inverter untuk menghindari akrilik tersebut meleleh sehingga menjadi putus atau terlalu melebar sehingga pada saat proses penekuan itu tidak presisi atau tidak 90 derajat dan akrilik tersebut akan lama pada proses pendinginannya atau proses mengeras. Yang keempat yaitu proses masukkan akrilik pada alat dan letakkan garis tanda yang terdapat pada akrilik sesuai kebutuhan Anda tepat di atas kawat tersebut. Jadi sebelum Anda melakukan penekukan, buatlah garis lurus pada kawat pada akrilik tersebut sesuai dengan yang Anda inginkan. Lalu garis tersebut letakkan tepat di atas kawat yang mulai memanas tersebut. Lalu yang kelima, tunggu akrilik tersebut meleleh. Setelah dirasa sudah siap untuk ditekuk, maka lakukan proses penekukan. Jadi jika dirasa bahwa akrilik Anda sudah mulai lentur, bisa siap untuk ditekuk, maka bisa langsung dilakukan proses penekukan. Lakukan langkah-langkah di atas sesuai kebutuhan dan kreativitas Anda. Selanjutnya, dari langkah-langkah di atas, kita bisa menyimpulkan terdapat dua komponen yang sangat penting, yakni inverter, di mana inverter ini berperan penting dikarenakan mengubah arus yang semula AC menjadi DC, dan kita dapat mengatur besar kecilnya arus serta tegangan yang keluar dari inverter tersebut untuk ditujukan ke kawat pemanas, yang mana kawat pemanas nantinya akan digunakan
untuk memanaskan akrilik yang siap ditekuk. Untuk lebih jelasnya bisa lihat gambar di bawah ini. Itu ada beberapa tombol, di mana tombol yang atau tone control bagian atas itu menunjukkan volt tegangan yang keluar. Tone control yang nomor kedua, yaitu dari atas nomor 2, itu menunjukkan arus yang keluar dengan satuan ampere. Itu yang ketiga adalah watt atau daya. Dan yang terakhir yang 4 itu adalah untuk mengatur kecil tidaknya seluruh entah itu volt, ampere atau daya yang keluar. Dan itu adalah ada soket input min dan plus yang ditandai dengan warna merah dan hitam, yang nantinya akan ke konektor menuju ke kawat. Yang kedua yaitu tuas penekuk. Tuas penekuk di sini berfungsi untuk membanding benda kerja sehingga menghasilkan sudut yang diinginkan, seperti sudut 90 derajat, 45 derajat, 180 derajat, dan lain-lain. Untuk tuas bisa dilihat pada gambar di bawah. Jadi pada tuas ini kita dapat gunakan pada saat akrilik mulai lentur, di mana kelenturan tersebut disebabkan oleh kawat. Jadi kita bisa mulai menekuknya sesuai keinginan Anda. Penekuk ini sudah dilengkapi dengan tuas. Tuas tersebut bisa Anda buat entah itu panjang atau pendek, karena itu tidak terlalu pengaruh. Yang penting adalah papan yang berukuran lebar beberapa senti tersebut dan rata. Kerataan tersebut bisa kita lihat sama dengan akrilik yang ada di bagian atas. Nanti jika ditekuk akan membentuk 90 derajat dengan maksimal. Dan di sini kami ingin menyajikan gambar dari alat yang akan kami buat seperti yang ada pada gambar. Mungkin bisa diperjelas. Itu yang berwarna hijau tua, itu adalah tuas penggerak atau tuas untuk penekuk. Dan tempat untuk kawatnya itu persegi yang mempunyai cengkungan yang berwarna biru. Dan untuk pelurus siku, pelurus dari akrilik tersebut itu yang berwarna kuning kehijauan. Dan untuk yang berwarna ungu itu untuk mencegah akrilik tidak goyah ke kanan atau ke kiri, dan untuk mempresisikan posisi akrilik tersebut. Dan untuk yang berwarna merah tersebut itu digunakan untuk terminal soket penghantar arus listrik ke kawat yang awal mulanya dari inverter. Posisi inverter bisa kalian letakkan di mana saja. Jadi alat ini berukuran kecil ataupun besarnya itu tergantung penggunaan Anda. Jadi jika akrilik yang Anda gunakan berukuran besar, maka benda ini juga akan kami sajikan berukuran besar. Karena ini penggunaannya untuk sebuah peralatan yang berukuran kecil, maka kami membuat dengan ukuran yang sangat simpel dan mudah untuk digunakan.
Yang selanjutnya yaitu pengujian dan evaluasi. Pada pengujian alat dilakukan untuk melihat segi daya guna dari alat tersebut. Selain itu, pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui keamanan alat terhadap lingkungan sekitar. Sistem dikatakan berhasil jika keseluruhan komponen telah bekerja dengan baik. Adapun kesalahan dalam proses kinerja alat akan dilakukan proses analisis dan pengumpulan data yang spesifik tentang permasalahan dari berbagai komponen perangkat yang bermasalah. Data yang telah diperoleh dari hasil evaluasi permasalahan alat akan dijadikan acuan untuk pembenahan alat secara berkala. Hasil analisa dan evaluasi berkala nantinya akan dijadikan sebuah laporan dari hasil pengamatan dan keseluruhan program yang telah dilaksanakan, sehingga nantinya bisa kita jadikan sebagai jurnal untuk proses pengerjaan dan pengembangan selanjutnya. Untuk selanjutnya di bab 4 yakni biaya dan jadwal kegiatan. Untuk yang pertama yakni anggaran biaya. Di anggaran biaya ini kami membutuhkan di perlengkapan yang diperlukan yakni kurang lebih 1.400.000, bahan habis pakai 3.847.000, perjalanan 250.000, lain-lain 1.025.000. Jadi total keseluruhan 6.522.000. Untuk anggaran biaya akan kami jabarkan nanti setelah kami jelaskan di bagian jadwal kegiatan. Untuk selanjutnya yakni jadwal kegiatan. Di jadwal kegiatan ini di bulan pertama kita akan melakukan penyusunan konsep dan desain serta analisis data. Terus di bulan kedua yakni mulai dengan pembuatan alat, assembly alat, uji coba alat, dan penyusunan laporan kemajuan. Untuk di bulan ketiga kita melakukan finishing, evaluasi, dan penyempurnaan. Untuk di bulan keempat kita melakukan penyusunan dan publikasi karya ilmiah dan penyusunan laporan akhir. Jadi untuk penyusunan dan publikasi karya ilmiah serta penyusunan laporan akhir kita lakukan di 2 bulan terakhir. Untuk selanjutnya yakni penjabaran dari anggaran yang kami butuhkan tadi. Untuk yang pertama yakni perlengkapan yang dibutuhkan, kita membutuhkan sewa bengkel untuk pengerjaan selama 7 hari, dalam 1 harinya kurang lebih harga 200.000. Jadi total 1.400.000. Terus bahan habis pakai kita membutuhkan 2 ATK 2 paks harga satuan 25.000 dengan jumlah total 50.000, kertas A4 2 rim 50.000 dengan hasil akhir 100.000, kuota internet 6 pak 60.000 harga satuannya dan hasil akhirnya 360.000, masker 5 box 50.000, 250.000 hasil akhirnya. Dari penjumlahan kalian maaf. Terus hand sanitizer 5 botol harga satuannya 30.000, inverter 1 buah 500.000, skrup sedang 1 pak 40.000, papan triplex 1 lembar 200.000, hollow aluminium 1 batang 250.000, engsel box 4 pak 10.000, plat strip ukuran 5 mm 1 batang 300.000, spring 4 biji harga satuan 10.000, chrome nickel wire 1 roll harga satuan 10.000,
baut dan mur kuping 8 buah 250.000, soket mic 1 set 150.000, kabel pengantar 2 roll 50.000, baut probel 12 buah 15.000, L mirror 1 lonjor 150.000, sekun 12 biji seharga 1.000-an, kabel tis 1 pak 15.000, karet dudukan 8 biji 15.000, pilok 2 kaleng seharga 50.000, mata bor 4 biji seharga 50.000, amplas 5 meter 10.000, mata trubel 1 biji 50.000, mata gerinda besi 1 box 140.000, mata gerinda kayu 2 biji 50.000, penyiku 1 biji 80.000. Jadi total untuk anggaran yang kami butuhkan di bahan habis pakai ini yakni kurang lebih 3.847.000. Untuk perjalanan kita membutuhkan untuk pembelian bahan, kita melakukan pembelian bahannya secara bergantian untuk 5 orang, yakni per orang membutuhkan 20.000 untuk transportasi selama pembelian bahan. Terus untuk pengerjaan alat 5 orang 20.000 untuk transport, uji coba alat 5 orang 10.000. Jadi total keseluruhan 250.000 untuk di perjalanan atau transportasinya. Lain-lain yakni kita membutuhkan untuk publikasi 2 orang 500.000, buku panduan 1 buah 25.000. Subtotalnya 1.225.000. Untuk total keseluruhan dari hasil perlengkapan yang dibutuhkan, bahan habis pakai, perjalanan, dan lain-lain, hasilnya yakni Rp6.520.000. Sekian ini tadi presentasi tentang PKM KC yang berjudulkan Acrylic Bending Machine yang akan kami buat. Kurang lebihnya kami mohon maaf, kritik saran akan kami terima dan silakan berikan di kolom komentar. Sekian, terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.